Halo semua, di video kali ini kita akan belajar apa itu hosting. Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan, serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting bisa berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan juga database. Ketika Anda menggunakan internet untuk mengunjungi sebuah website, yang Anda lakukan pertama kali pada browser adalah mengetikkan nama domain. Tetapi, jika mengetikkan nama domain saja dan tanpa adanya hosting, tentunya tidak akan bisa mengakses website tersebut. Oleh karena itu, ketika Anda ingin memiliki sebuah website, maka Anda wajib memiliki sebuah domain dan juga hosting. Hal ini adalah hal utama yang harus Anda beli. Di video kali ini kita akan menggunakan shared hosting. Shared hosting ini adalah salah satu solusi untuk kalian yang ingin membuat website dengan budget yang cukup minim. Tentunya sebagai pemula, kita tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk memilih hosting yang lebih mahal. Kita cukup membeli hosting yang lebih terjangkau karena kebutuhannya untuk melakukan praktikum dan juga melakukan pengembangan untuk kebutuhan pribadi atau portofolio yang kalian gunakan untuk membuat jasa pembuatan website, jasa digital, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kalian saat ini. Kembali ke shared hosting. Shared hosting ini adalah jenis hosting yang dapat Anda temukan di hampir semua layanan hosting saat ini. Shared hosting ini dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersama-sama dalam satu server. Harga yang ditawarkan untuk paket shared hosting terbilang cukuplah murah. Tetapi karena digunakan banyak pengguna, terkadang terdapat batasan mengenai resource yang tersedia. Baik itu besarnya jumlah penyimpanan, bandwidth yang disediakan, atau lainnya. Tetapi janganlah khawatir, ada beberapa kelebihan. Salah satunya harganya terjangkau, tersedia berbagai jenis paket berdasarkan resource yang disediakan. Kebanyakan layanan yang menyediakan kontrol panel seperti cPanel, sehingga Anda dapat dengan mudah mengelola website. Berikutnya yang terakhir, Anda tidak perlu repot melakukan maintain pada server karena sudah dihandle oleh layanan hosting. Share hosting ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki website dengan dana terbatas. Anda tidak perlu khawatir jika website Anda sudah mencapai limit yang ditetapkan oleh layanan hosting karena Anda dapat melakukan upgrade ke paket hosting dengan limit yang lebih tinggi. Kekurangannya, terkadang waktu loading website lebih lambat jika dibandingkan dengan dedicated hosting. Tetapi ada beberapa cara untuk melakukan optimasi website, salah satunya dengan menggunakan Cloudflare. Penjelasan hosting tidaklah perlu terlalu panjang karena fungsinya hanya untuk sebagai penyimpanan. Untuk trik-trik lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan ke pembelian hosting di Niaga Hoster. Di depan layar kalian sudah ada website Niaga Hoster dan kita langsung saja melakukan pembelian untuk hosting yang ada di paket Niaga Hoster. Pertama, kita bisa melihat layanan yang disediakan oleh Niaga Hoster seperti Unlimited Hosting, Cloud Hosting, Cloud VPS, dan domain. Unlimited Hosting adalah sebuah hosting yang sifatnya adalah share hosting dan sangat cocok untuk website skala kecil dan menengah. Kemudian ada Cloud Hosting, yaitu sebuah hosting yang memiliki kapasitas resource tinggi, fully managed, dan mudah dikelola. Kemudian Cloud VPS adalah sebuah dedicated resource dengan akses root dan konfigurasi mandiri. Ini tentunya untuk para expert atau orang-orang yang memang menginginkan sebuah private server. Niaga Hoster juga memiliki prioritas kecepatan dan keamanan. Niaga Hoster mengklaim dia memiliki hosting yang super cepat dan keamanan website yang ekstra. Niaga Hoster juga memiliki layanan yang biayanya hemat tetapi kualitasnya hebat. Di sini kalian boleh membeli hosting ataupun domain di tempat langganan website terpercaya kalian. Boleh di Dewa Web, boleh di Hostinger, dan sebagainya.
Tetapi karena saya juga menggunakan layanan Niaga Hoster, saya akan menjelaskan di layanan Niaga Hoster. Kita bisa melihat beberapa paket, yaitu mulai paket bayi dengan harga 10.000 per bulan. Dia menawarkan 500 MB disk space, unlimited bandwidth, unlimited database, 1 domain, instant backup, unlimited SSL, gratis selamanya. Kemudian di bagian pelajar dengan harga 40.000 per bulan, yaitu ada unlimited disk space, jauh lebih besar disk space-nya, unlimited bandwidth, unlimited POP3 email, jadi teman-teman bisa membuat email. Kemudian unlimited database, 10 add-on domain, teman-teman bisa menambahkan 10 domain dalam satu hosting. Kemudian instant backup langsung dari Niaga Hoster, domain gratis, dan unlimited SSL gratis selamanya. Nah, di paket kali ini ada cukup menarik. Di saat video ini dibuat, ada diskon up to 75% untuk paket personal dengan harganya hanya 26.563 per bulan. Dengan fitur-fitur yang ditunjukkan, maka ini adalah paket yang tepat untuk teman-teman memulai membuat website. Di sini juga dijelaskan sesuai untuk website bisnis, UKM, organisasi, komunitas, toko online, dan sebagainya. Tak lupa di paket bisnis yang harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada paket pelajar, di sini bedanya yaitu ada Magic Auto Backup dan Restore. Jadi ada layanan tersendiri dan prioritas layanan support. Oke, kita langsung saja untuk pilih paket personal. Di bagian atas kalian akan menemukan pilih durasi paket, bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Untuk paket yang ada diskonnya 75%, di sini mewajibkan kita berlangganan selama 3 tahun. Kemudian di bagian bawah sini pilih domain, kita bisa memasukkan domain kita yang lama ataupun kita bisa membeli domain baru. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian sesuai dengan domain yang diinginkan. Di kelas ini karena kita mengembangkan website, maka pilihlah domain yang tepat sesuai dengan keinginan dari merek teman-teman atau dari personal teman-teman untuk membuka jasa pembuatan website. Atau jika Anda hanya ingin membuat website untuk personal, maka saya sarankan untuk memilih yang my.id. Kenapa my.id? Karena harganya jauh lebih murah. Setelah kita cek di sini, biayanya hanya Rp25.000 saja. Ini adalah domain yang cukup murah untuk teman-teman yang hanya membangun untuk personal website. Di video kali ini saya akan menggunakan domain.com. Setelah melakukan pengecekan domain, lalu kita klik tambahkan ke chart. Kemudian di bagian sini maka akan ada total biaya yang kita keluarkan. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian ada rekomendasi fitur tambahan. Untuk auto install website WordPress, saya sarankan untuk tidak saja. Kita bisa menginstalnya sendiri nanti. Kemudian keamanan SSL sertifikat HTTPS ini juga bisa opsional, tentunya akan jauh lebih aman. Ini saya tambahkan. Kemudian perlindungan privasi WHOIS ini dapat digunakan untuk melindungi privasi kita. Jadi orang tidak bisa mengecek nama, alamat, dan identitas kita melalui website who.is. Kemudian jika dirasa sudah benar, kita langsung klik lanjutkan. Kemudian di bagian ini kita bisa memilih metode pembayaran yang kita gunakan. Saya memilih BCA virtual akun. Jika kalian belum punya akun, silahkan mengisi seperti ini. Jika kalian sudah memiliki akun, silahkan menggunakan masuk. Kemudian di bagian halaman ini akan muncul seperti ini, dan kalian tinggal melakukan pembayaran menggunakan kode pembayaran yang sudah tertera dengan nominal yang sudah ditagihkan. Setelah itu kalian bisa melakukan klik konfirmasi pembayaran di member area. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk ikuti video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.